Jokowi ubah cerita tentang dosennya, Rismon, ciri dasar seorang penipu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor, yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengungkap lagi ya penipuan Jokowi, kedapatan lagi menipu dan terus menipu. Ya, cobalah saya baca ini dari Kompas TV ya. Nah, ini dari Kompas TV berjudul Profil Kasmujo, ex dosen UGM yang ditemui Jokowi ternyata bukan pembimbing skripsi. Nah, bayangkanlah ya, sekarang si Kasmujo mengaku bukan dosen pembimbing skripsinya Joko Widodo. Padahal pada saat ada pertemuan waktu Jokowi menjadi presiden, mereka berakting tahun 2017. Mereka dua ini berakting antara Joko Widodo dan Kasmujo. Jadi jangan klaim lihat Kasmujo ini dalam bentuk tua. Dia menipu juga loh. Dia di situ berperan seolah-olah dia jadi pembimbing skripsi Joko Widodo. Padahal dia masih asisten dosen. Asisten dosen, walaupun dia sudah PNS, ya, itu dia belum boleh yang namanya mengajar. Apalagi membimbing. Mengajar saja tidak boleh. Apalagi membimbing akademik maupun membimbing skripsi. Itu jadi menipu juga si Kasmujo ini. Akibat penipuannya masuk penjara lah Gusmur dan Bambang Tri dan lainnya. Ini Kasmujo ini penipu juga, makanya perlu dipenjara juga si Kasmujo ini, walaupun dalam bentuk tua. Ya, kelihatan dia sekarang itu dalam bentuk tua, tapi 2017 8 tahun lalu dia ikut menipu bersama Joko Widodo gitu loh ya. Dia mangut-mangut aja pada saat Joko Widodo mengatakan saya bolak-balik berapa kali, galak kali Kasmujo ini, saya datang bolak-balik bimbingan skripsi bolak-balik. Nah, cobalah bayangkan, berarti kan Kasmujo ini pada tahun 2017 ya, itu dia ikut menipu bersama Joko Widodo, harus dipenjara.
gitu loh. Satu sel kalau bisa Jokowi dan Kasmujo ini. Justru ketika dapat skripsi itu Mbak, kami bisa sampaikan skripsinya karena itu primary evidence ya, dan itu skripsi nggak bisa dikatakan salinan gitu ya. Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada. Disampaikan oleh siapa waktu itu? Disampaikan oleh wakil rektor. Kepada Anda? Iya, dan saya Dr. Resmond, dan itu kita periksa dan disitulah kita menemukan banyak sekali kejanggalannya, tidak ada lembar pengesahan, tidak ada nama Kasmujo dan lain sebagainya, dan satu kesimpulannya Mbak, sepele saja. Tidak ada nama tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada. Pak Kasmujo nggak di ada. lembar? Di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh gitu. Yang namanya dosen pembimbing, meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik ya, misalnya ya, meskipun itu dosen pembimbing skripsi, meskipun sekarang ada juga kayaknya ada sinkronisasi. Tadinya dosen pembimbing skripsi loh ya, terus sekarang dikoreksi jadi mengaku oke lah. Tapi tidak ada lembar pengujian, dan kesimpulannya kita jelas. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti ini. Kalau nanti misalnya ijazahnya itu dinyatakan otentik gitu, atau misalnya dia asli gitu ya, skripsinya kayak gini kok bisa ijazah asli? Biar masyarakat yang menilai. Kesana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Kemarin ngobrol apa aja Pak? Mungkin nostalgia? Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang penuh di labnya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Cek kayu satu persatu, ini kayu apa? Oh, merbau, ini kayu apa? Kayu jati, oh ini kayu apa? Kayu mauni. Baunya seperti apa? Beliau Pak Insinyur Kasmujo itu jagonya. Kalau tanggapannya dari Pak Kasmujo sendiri terkait adanya gugatan itu gimana Pak? Kemarin sempat cerita nggak? Tanggapannya dari Pak Kasmujo terkait gugatan itu gimana Pak? Ya, beliau ya biasa saja. Bahwa perkembangan terakhir ini ada gugatan perdata, termasuk apa yang digugat. Belum tahu. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa yang tidak siap. Saya menghadapi macam-macam itu saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus jujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. tapi akan menjawab sejujur-jujurnya nih Pak. Iya. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Pak Kas, apakah itu urusan ijazah atau urusan perdata atau urusan sebagai wakil untuk penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti kita jawab semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, dekannya masih muda, saya harus ikut. Itu yang saya katakan. Kalau orang sudah tua nanti harus harus diikuti, tidak selalu. Berarti semua diserahkan ke Dekan Kehutanan Pak ya? Dan saya sudah dijawab. Pokoknya nanti kalau ada segala sesuatunya suruh ke sini aja Pak. Jokowi klaim ambil jurusan teknologi kayu, Profesor UGM sebut tak pernah ada jurusan itu. Nama Presiden Joko Widodo kembali jadi perbincangan hangat setelah publik menyoroti jurusan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dalam sebuah video lawas, Jokowi sempat menyebut dirinya kuliah di jurusan teknologi kayu, Fakultas Kehutanan UGM. Karena bimbingan Bapak
di jurusan teknologi kayu. Namun pernyataan ini malah memicu tanda tanya besar, jurusan itu tidak pernah tercatat secara resmi di UGM. Sorotan tajam muncul dari seorang akademisi senior UGM, Profesor Muhammad Nayem, yang telah lama menjadi bagian dari Fakultas Kehutanan. Ia dengan tegas mengatakan sejak fakultas tersebut berdiri hanya ada 4 jurusan resmi yang pernah ditawarkan, yaitu Silvikultur, Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Tidak pernah ada jurusan bernama Teknologi Kayu di UGM. Sejak fakultas ini berdiri tahun 1963 hingga sekarang, yang ada itu teknologi hasil hutan, ujar Prof. Nayem dalam sebuah pernyataan yang kini ramai dibagikan di media sosial. Pernyataan Jokowi soal jurusan teknologi kayu itu pun langsung dibanjiri reaksi netizen. Banyak yang bertanya-tanya dari mana sebenarnya sebutan teknologi kayu itu berasal. Masih belum jelas apakah sebutan teknologi kayu itu hanya penyederhanaan istilah dari teknologi hasil hutan atau ada kesalahan memori dari Jokowi sendiri. Namun bagi sebagian publik, persoalan ini menambah daftar panjang keraguan soal rekam jejak pendidikan Presiden. Ya kalau memang itu palsu misalnya, ya palsu katanya, menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Oke. Ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang berbicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan fisik, secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Pakar forensik digital, Rismon Sianipar, angkat suara terkait sosok Kasmujo, dosen yang baru-baru ini dikunjungi oleh mantan Presiden Jokowi. Ia menyoroti perubahan narasi mengenai peran Kasmujo dalam masa perkuliahan Jokowi. Menurut Rismon, terdapat kejanggalan dalam penyebutan status Kasmujo. Jika sebelumnya dikenal sebagai dosen pembimbing skripsi Jokowi, kini narasi bergeser menjadi dosen pembimbing akademik. Hal tersebut ia soroti sebagai bentuk ketidakkonsistenan yang tidak bisa diabaikan. Berganti peran, dulu Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Sekarang diakui sebagai dosen pembimbing akademik, ujar Rismon di X @sianiparismon, tanggal 14 Mei tahun 2025. Lebih lanjut, Rismon menegaskan bahwa perubahan versi semacam ini bisa menjadi tanda yang patut dicurigai. Inkonsistensi adalah ciri dasar seorang penipu. Tegasnya, sebelumnya, Jokowi melakukan kunjungan ke rumah dosen pembimbing akademiknya semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM-IR. Kasmujo, momen tersebut diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025 kemarin. Kasmujo menyambut kedatangan mantan mahasiswanya dengan penuh kehangatan. Dalam video yang diunggah Jokowi, Kasmujo mengaku terkejut menerima kabar bahwa Presiden akan datang ke rumahnya. Alhamdulillah, saya kaget dikabari adik Jokowi mau ke sini, ucap Kasmujo saat menyambut Jokowi. Setibanya di rumah sang dosen, Jokowi tampak berbincang santai dan mengenang masa-masa kuliah. Dalam keterangan yang menyertai unggahan video tersebut, Presiden menyampaikan doa dan harapan bagi kesehatan dosennya yang kini telah menginjak usia 75 tahun. Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmujo, tulis Jokowi. Di usia 75 tahun, beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau, tambahnya. Kunjungan ini menarik perhatian karena berlangsung di tengah ramainya isu dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Jokowi.
Tuduhan tersebut menyebutkan bahwa Presiden menggunakan ijazah palsu sebagai salah satu syarat pencalonannya dalam pemilu. Sebagai tindak lanjut, Jokowi bersama tim kuasa hukumnya telah melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran informasi palsu terkait tudingan